Oke, kita sudah kembali ke minggu ke-10. Minggu ini kita akan membahas mengenai denial of service. Sebenarnya tindakan denial of service ini merupakan tindakan klasik yang dilakukan ketika kita ingin melemahkan target kita. Artinya kita ingin agar target kita ini menjadi tidak bisa diakses untuk sementara, sehingga kita mempunyai waktu untuk melakukan exploit terhadap target atau server yang kita ingin untuk retas, ya. Nah, sekarang kita mulai denial of service. Oke, ya, ini modul objektifnya, ya. Jadi biasanya denial of service itu atau DOS itu juga dikenal dengan nama distributed denial of service, DDoS, ya. Kadang disebut DOS, kadang disebut DDoS. Nah, ini hampir-hampir sama saja, ya. Ya, dari katanya denial of service, berusaha untuk mematikan atau menghentikan layanan sementara, ya. Nanti kita akan bahas mengenai konsep, attack teknik, ada botnet, ada case study, lalu kenapa DOS itu digunakan pada saat penetration testing, lalu apakah ada protection tools-nya, ya, lalu bagaimana cara mencegahnya, ya, dan yang lainnya. Oke, what is denial of service attack, ya? DDoS adalah sebuah serangan, ya, terhadap sebuah komputer atau jaringan, ya, yang biasanya mempengaruhi, yaitu untuk mengurangi, membatasi, lalu mencegah akses terhadap sistem resource oleh kepada user yang mempunyai berhak atau mempunyai akses terhadap sistem tersebut. Pada DOS attack, ya, penyerang ini melakukan flooding. Flooding itu istilahnya membanjiri sistemnya, ya, dengan melakukan non-legitimate service request. Jadi dengan memberikan atau mengirimkan secara banyak, secara membanjiri secara banyak melalui request ataupun juga traffic. Sehingga apa yang akan terjadi pada target atau sistem tentu saja akan mengalami overload. Kalau sudah overload, biasanya sistem akan melakukan tindakan restart sistem. Nah, itu kan akan memakan waktu. Nah, kalau sudah down seperti ini, untuk beberapa layanan enterprise besar yang ia tidak boleh down, ini sangat-sangat berbahaya. Karena tentu akan menyebabkan kerugian dari sisi finansial, ya. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya, ada yang regular traffic, ini biasa seseorang yang mengakses secara biasa gitu, ya. Lalu ada beberapa akses yang sifatnya malicious. Nah, ini kemudian menyerang target, ya. Nah, tindakan atau serangan yang dilakukan oleh malicious traffic inilah yang menyebabkan server mengalami kebanjiran sehingga mengalami overload, ya. Oke. Lalu apa itu distributed denial of service? Kalau distributed berarti ini dilakukan oleh banyak atau lebih dari satu komputer. Nah, ini biasanya distributed ini diinisiasi oleh attacker yang ia telah mempunyai banyak komputer-komputer yang disebutnya sebagai istilahnya zombie. Jadi dia telah meracuni beberapa komputer melalui sebuah program malicious. Lalu program yang malicious tersebut berjalan pada komputer-komputer orang lain gitu, ya, yang ada di internet, untuk kemudian melakukan request yang sama terhadap satu target. Makanya disebut sebagai distributed denial of service. Distribute, ya, terstruktur, terdistribusi, ya. Distribusinya biasanya karena komputer-komputer tersebut mendownload sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat malware. Malwarenya ternyata
melakukan fungsi sebagai DDoS, ya. Karena saat ini itu yang paling berpengaruh adalah distributed denial of service. Kalau denial of service dilakukan sendiri oleh attacker itu ternyata kurang, ya, karena butuh banyak traffic, butuh banyak request untuk membuat suatu server mengalami overload. Nah, tapi melalui adanya distributed denial of service, ini ketika komputer zombinya sampai 100.000 ribuan gitu ya, sampai ratusan ribu, maka tentu ia dengan mudah membanjiri suatu target. Nah, ini disebut dengan sebagai concurrent user, ya. Karena biasanya suatu server itu memiliki batasan concurrent user yang aktif. Concurrent user itu jumlah koneksi yang mampu ia handle dalam satuan menit atau detik atau sekian, ya. Ketika terjadi traffic request koneksi dalam 100.000 per detik atau 100.000 per menit, kemudian si target si server mengalami overload. Nah, ini yang kemudian beberapa layanannya atau service menjadi tidak berjalan, ya. Ya, intinya kalau kita ingin berhasil melakukan DDoS attack, kita harus memiliki banyak komputer zombie. Karena kalau tanpa komputer zombie, nah ini akan terasa sangat percuma, ya. Karena kalau hanya satu traffic saja kemudian yang aktif, nah itu terasa sangat kurang, ya. Ada beberapa teknik atau beberapa kategori pada DDoS attack. Nah, ini ada yang berdasarkan volumetric, protocol attack, application layer, gitu ya. Kalau yang volumetric, ini dia mengirimkan bit per second-nya, ya. Biasanya ketika dia melakukan request, mengirim request, ini per bitnya itu nilainya atau paket per bitnya itu size-nya tinggi. Biasanya sampai 64 mega per persen gitu ya, per paket yang dikirimkan. Nah, ini kalau kita pakai volumetric, ini biasanya dimanfaatkan adalah UDP, tentu saja adalah ICMP flood attack, ping of death. Nah, ini juga biasa. Ini yang paling populer kalau komputernya menggunakan tadi serangan melalui zombie, ya. Ini biasanya yang diserang adalah menggunakan volumetric. Lalu ada yang berdasarkan protokol attacks. Nah, ini yang itu yang diserang adalah protokol-protokolnya. Contoh, ketika ia menggunakan jalur protokol TCP, itu kan membutuhkan adanya SYN, kemudian ada acknowledge dan segala macamnya. Nah, dia membanjiri dengan paket-paket tersebut. Lalu ada tentu application layer attack. Nah, ini tentu memanfaatkan seperti request, ya. Tapi tentu request yang akan diterima oleh service. Nah, biasanya service-nya adalah web server, ya. Port 80 menerima get and post. Nah, itu juga sama. Banjiri dengan adanya request get and post palsu, ya. Lalu kita lihat lagi gitu ya. Nah, ini UDP flood attack. Nah, ketika attacker melakukan UDP flood attack, ini dia mengirimkan atau membanjiri si target dengan paket-paket UDP, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa protokol itu kan ada dua, ya, ada TCP, ada UDP. Nah, UDP ini yang sifatnya adalah seperti broadcast terus-menerus. Dia nggak peduli apakah komputer atau target itu aktif atau tidak. Pokoknya dia kirimkan saja mana tujuan targetnya, dia kirimkan. Karena sifatnya UDP bukan seperti TCP. Kalau TCP, ia butuh tahu apakah targetnya membalas salam dari dia atau tidak. Tapi kalau UDP kan enggak, terus melakukan pengiriman tanpa peduli dia nanti akan terkirim atau tidak, ya. Itu kalau kita menggunakan UDP. Nah, lalu ada ICMP flood attack. Biasanya kita menggunakan protokol ICMP sebagai bantuan untuk mengecek apakah suatu komputer itu aktif apa tidak, ya, terkoneksi apa enggak. Nah, tapi kalau request tersebut
ya dalam jumlah yang sangat banyak, ratusan ribu. Nah, ini tentu akan membanjiri si target, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari bagannya, ada perintah echo request, lalu melakukan echo reply, request, reply, terus menerus seperti itu. Sehingga tentu saja target mengalami kewalahan, ya. Itu kalau menggunakan ICMP. Tentu paket yang dikirimkan adalah ICMP, ya. Yang bisa kita lakukan melalui command prompt, ya. Ketik aja ping seperti itu, ya. Lalu ada ping of death. Nah, ini sama nih, tapi ini lebih lagi, ya. Tapi tetap yang dikirimkan adalah paket ICMP dat juga. Jadi kalau lihat di situ dari gambar yang bisa kita lihat, attacker itu juga mengirimkan yang sama, ICMP data juga ke target, ya. Tapi tentu size-nya tadi kan kita katakan bahwa ping of death ini di kategori volumetrics, ya. Tentu dia menaikkan size-nya. Maksimum size yang mampu dikirimkan oleh ping itu 65.538 bytes, ya, atau sekitar 65 mega, ya, bytes. Nah, sehingga kalau satu per request dikirimkan seperti itu, ya, tentu akan mengalami overload bagi si target yang menerimanya, ya. Oke, itu ping of death. Nah, itu biasanya dipakai karena ada aplikasinya juga, ya. Nah, ini ada Synfluent attack, ya. Kalau Synfluent attack ini yang tadi saya bilang, ya, biasanya protokolnya adalah TCP/IP. Ya, ini ketika kita tahu bahwa TCP/IP itu kan TCP itu kan sebuah protokol yang harus ada balasan dulu, kemudian baru bisa terkirim, gitu ya. Nah, ini dia mengirimkan perintah request SYN palsu, ya, ke targetnya, membanjiri juga. Jadi kalau ada permintaan SYN terus menerus, tentu saja si server menjadi kewalahan, ya. Nah, kalau fragmentation attack ini juga sama lah, ini yang biasa dikirimkan melalui si paket-paket yang di atas tadi, melalui TCP, juga melalui UDP. Ini sudah pernah Anda bahas di bagian jaringan komputer, bahwa ketika kita mengirimkan suatu paket data melalui jaringan, tentu banyak hal yang dibawa, ya. Yang paling depan kita ibaratkan sebagai kepala truknya, gitu ya, tempat supirnya, itu adalah bagian IP header. Lalu ada data segmen yang tentu saja berisikan paket-paketnya, ya. Nah, ini tentu saja bisa dibanjiri atau dimasukkan size data yang dalam ukuran yang besar, ya. Ya, ini multifactor attack juga sama, ini kombinasi dari volumetric, protokol, dan application layer menjadi satu, ya. Karena kalau sudah menggabungkan beberapa tadi, misalnya size-nya dinaikkan, lalu yang kita serang adalah di bagian TCP-nya, lalu kita menyerang service layer apa, nah itu digabungkan. Tentu saja target atau server menjadi kewalahan kalau sudah dilakukan multiple attack seperti ini, ya. Ya, ini kalau peer-to-peer attack, jadi banyaklah attackernya melakukan serangan terhadap salah satu target, ya. Ya, ini hampir sama seperti komputer zombie tadi, ya. Tapi tentu dia juga melihat layanan apa saja sih yang kemudian aktif antara koneksi dari setiap user yang berada dari jaringan yang sama, ya. Jadi ibaratnya ini melakukan physical attack lah. Dia terkoneksi dulu ke jaringan si target, baik itu melalui WiFi atau WiFi publiknya si target, gitu ya. Lalu kemudian memanfaatkannya untuk mengirimkan serangan denial of service. Lalu ada permanent denial of service attack. Nah, permanent DOS juga dikenali sebagai flashing. Ya, flashing ini merefer kepada suatu serangan yang menyebabkan kerusakan terhadap si hardware atau perangkat keras yang dimiliki oleh si target atau servernya lah. Tidak seperti serangan denial of service, ya.
karena kalau permanen DOS itu bisa mensabotasi dari si hardware sistem targetnya, ya, sehingga harus dilakukan penggantian atau menginstalasi ulang baru lagi si hardware tersebut. Ya. Hal ini juga terjadi karena si server mengalami overload. Karena kalau sudah overload, tentu mungkin saja suhunya meningkat, panas gitu ya, kemudian terjadi kesalahan sistem atau konflik atau hal apapun, sehingga menyebabkan kerusakan. Itu permanen DDoS ya. Ya, kadang bisa juga terjadi misalnya prosesornya overload, kemudian suhunya meningkat tinggi, lalu kemudian terjadi overheat, panas gitu ya, lalu jadi rusak. Seperti itu. Distributed Reflection Denial of Service DRDoS. Nah, ya ini hampir sama seperti distributed, tapi biasanya melalui layer-layer yang banyak karena dia menggunakan mesin-mesin lagi yang lainnya sebagai kamuflase untuk menyerang si target, sehingga kalau ia nantinya terdeteksi di log file ya, itu bukan lagi IP-nya dia ya, tapi mungkin saja IP yang komputer zombie yang menjadi alat dia tadi untuk menyerang si target. Lalu botnet. Nah, botnet ini seringlah Anda dengar gitu ya. Botnet merupakan term dari bot yang berkontraksi dengan istilah robot ya, tentulah bot robot gitu ya. Attacker menggunakan bot untuk menginfeksi banyak sekali komputer yang berada pada suatu jaringan ya, atau dikenal dengan nama istilah botnet ya. Botnet mengizinkan untuk melakukan serangan DDoS attack ya, atau juga mengenerate spam, spread virus gitu ya, atau yang lainnya. Ibaratnya kalau botnet ini sudah masuk ke dalam komputer target yang berada di jaringan tersebut, nah ini sama saja seperti trojan atau malware ya. Cuman bedanya botnet tersebut bisa dikendalikan ya. Siapa yang mengendalikan? Tentu saja yang mengendalikan adalah si attacker tadi ya. Ini kalau kita lihat dari organized cybercrime-nya ya, tentu ada criminal boss-nya ya, lalu kemudian ada underboss, trojan provider gitu ya, ada campaign manager segala macamnya lah. Lalu apalagi nih, ini masih di botnet ya. Ini sama lah, botnet itu ibaratnya bagaimana cara si attacker untuk mendapatkan komputer zombie ya. Ketika komputer menjadi komputer zombie, nah itu berarti di dalamnya sudah terdapat botnet yang masuk ke dalam komputer si komputer pengguna yang tidak tahu apa-apa gitu ya, ketika ia mengklik sesuatu baik melalui iklan atau menginstal aplikasi yang tidak jelas ya, yang tidak resmi, atau menginstal crack suatu software gitu ya. Nah, itu kemudian bisa saja dalamnya terdapat botnet. Ya, nanti kalau detailnya atau mau apa bisa lebih baca di modul keduanya ya. Ini kita sampaikan aja yang kira-kiranya seperti apa sih DDoS atau denial of service. Ya. Ini tipikal dari pengaturan yang dilakukan oleh botnet ya. Jadi botnet setupnya adalah tadi dikatakan kan bahwa bot itu identik dengan robot. Robot itu sesuatu yang bisa dikendalikan. Kemudian dia juga bisa melakukan perintah yang sudah ditanamkan di dalam dirinya ya. Karena kadang-kala botnet ini juga tidak terdeteksi oleh si usernya, dia nggak sadar bahwa ternyata di dalam komputernya terdapat botnet gitu ya. Nah, padahal kalau ia mungkin saja menerapkan antivirus atau firewall atau segala macamnya, botnet seperti ini kemudian bisa diatasi ya.
Ya, tentu saja kontra-measure-nya kita bisa menggunakan antivirus gitu ya. Ya, ini malicious code. Ini hampir sama lah dengan si botnetnya. Lalu DDoS case study. Nah, ya ini tadi sudah ya, sudah saya jelaskan juga lah case-nya. Ya. Apalagi nih, sama ya nanti case tadinya bisa dibaca lah. Nanti saya akan coba kita coba cari case study dari berita-berita yang ada di internet ya mengenai serangan DDoS. Kenapa sih atau apa sih masalahnya atau gitu ya. Kita lihat di model flow yang terakhir yaitu mengenai attack tools-nya. Tools apa saja sih yang digunakan untuk melakukan serangan DDoS? Ya, ini ada pakai Hoik High Orbit Ion Cannon. Cuman saya jarang lah pakai ini ya. Karena biasanya kalau kita mau sukses melakukan DDoS itu ya intinya harus mempunyai komputer zombie yang banyak. Ya. Nah, ini bisa menggunakan Hoik ya. Cuman sudah jarang lah sekarang. Terus ada Hulk, ada Metasploit segala macamnya gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kita menggunakan printer dari command prompt sendiri atau CMD atau CLI terminal itu sudah cukup ya. Nah, kalau mau ingin melakukan DDoS, intinya tadi adalah di kategorinya. Kita mau fokus pada volume, kita mau fokus kepada protokol apa yang ingin diserang, kita mau fokus kepada service apa yang kita ingin downkan, kayak gitu. Nah ini kan kalau pakai Loic misalnya, ini pakai Android, tapi kemudian kita bisa men-set secara otomatis. Ya, targetnya apa, port berapa yang ingin diserang, lalu kemudian layernya application-nya apa, lalu berapa besar paket size yang dikirim. Nah, lalu akan dilihat paket set-nya ada berapa. Tapi ingat, garis bawahi bahwa kalau itu serangan hanya dilakukan oleh satu concurrent user atau satu koneksi saja, itu ibaratnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya. Kuncinya di DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jumlah jumlah komputer yang melakukan serangan kepada targetnya. Ya, kalau cuma 1, 10 melakukan tindakan DDoS itu tidak akan terasa. Ibaratnya hanya seperti digelitik saja bagi si servernya. Kalau jumlahnya hanya sekitar seperti itu. Makanya tapi kalau jumlahnya sudah sampai 1.000 atau 100.000, nah itu kemudian akan berbeda. Ya. Oke, sekarang ya ini kalau DDoS countermeasure-nya tentu yang paling mudah adalah men-setting firewall-nya ya. Sehingga kalau kita sudah men-setting firewall, kita memblok jumlah paket data yang harus diterima oleh server, kita memblok beberapa protokol yang tidak seharusnya diakses oleh publik gitu ya. Nah, ini kita bisa menghindari serangan DDoS. Misalnya contoh, banyak sekali kalau kita melakukan perintah command prompt gitu ya, server atau target yang kita lakukan perintah melalui ping tidak melakukan membalas berupa replay, tapi kadang request timeout. Artinya ketika kita meminta melakukan tes koneksi melalui pengiriman paket ICMP, server memblok bahwa dia tidak mengizinkan adanya request terhadap ICMP, sehingga kalau kita fokus menggunakan ICMP sebagai tekniknya tentu nggak akan berhasil. Nah, itu yang paling bisa diandalkan untuk mengatasi serangan DDoS. Makanya kadang perlu diketahui dulu port mana sih yang dapat kita gunakan untuk melakukan serangan terhadap si DDoS ini. Ya. Oke, sekarang coba kita akan cari beberapa berita yang kemudian mengalami masalah terhadap DDoS ya. Kalau dulu di tahun 2000 gitu ya, DDoS ini menyebabkan banyak masalah lah. Contoh DDoS yang dilakukan beberapa e-commerce
ke beberapa e-commerce gitu ya. Makanya coba sekarang saya share. Nah ini kalau kita lihat beberapa serangan DDoS attack gitu ya. Biasanya dulu saya pernah baca DDoS attack Amazon ini juga pernah. Nah ini beberapa hacker menargetkan seperti PlayStation, Netflix, Amazon. Tentu web-web ini merupakan web yang paling banyak diakses gitu ya. Sehingga mereka juga memiliki banyak pelanggan. Nah, kalau service mereka down, berapa banyak kerugian finansial yang mereka alami gitu ya. Ya, walaupun sekarang kita sudah hampir jarang lah mendengar istilahnya DDoS kayak gitu. Tapi beberapa serangan cybercrime gitu ya, serangan hacker itu masih menggunakan DDoS. Lihat saja seperti beberapa tahun sebelumnya ada suatu serangan antara kita Indonesia mungkin kemudian dengan Israel dan memanfaatkan DDoS gitu ya. Mereka mendedos beberapa situs pemerintahan agar situs webnya down kayak gitu. Ya. Atau kita coba kategori bahasa Indonesia lah. Ya, intinya kalau DDoS itu dilakukan, ya, dia intinya adalah untuk mendownkan servernya sehingga nggak bisa diakses. Nah itu dulu waktu pilkada eh, dilakukan gitu ya, beberapa kali situs KPU-nya dilakukan DDoS sehingga kalau kita melakukan akses nggak bisa gitu ya, karena servisnya sudah terlalu sibuk menangani atau melayani request DDoS tersebut. Nah ini berarti ada kelemahan vulnerable dari sisi konfigurasi si servernya. Kalau kita balik lagi ingat bahwa salah satu serangan itu terjadi karena terjadinya misconfiguration ya atau default configuration ya. Nah, default configuration atau misconfiguration inilah yang dimanfaatkan untuk melakukan serangan DDoS. Ya. Tuh, kadang web-web UMKM yang tentu mereka menyewa server yang tidak mempunyai resource terlalu tinggi gitu ya, rawan terhadap DDoS. Karena kalau mereka nggak mampu mengkonfigur dengan baik, eh, terlalu gampang overloadnya. Nggak butuh sampai dengan 100.000 komputer melakukan request bersamaan, bahkan cukup dengan 1.000 kalau resource servernya terbatas ya tentu akan down ya. Makanya beberapa startup kalau ia menggunakan basisnya adalah service yang nggak boleh down. Nah ini perhitungan harus menjadi prioritas ya. Ya eh, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita denial of service. Nanti mungkin Anda bisa lebih explore lagi mengenai denial of service itu seperti apa. Karena tentu ketika nanti Anda menjadi administrator jaringan, Anda juga perlu memahami bahwa eh, ancaman denial of service itu juga nyata. Ya. Karena kalau sudah server down, sistem down, tentu uptime dari server akan menurun, ya, dan itu akan berbahaya, ya. Oke, sampai itu saja. Nanti kalau untuk praktikumnya sama nanti ya, nyusul aja bisa dilihat nanti apa yang harus dikerjakan, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.